Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Aku Huin, seorang ibu rumah tangga biasa dari Kediri, Jawa Timur. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga teman-teman sekeluarga dalam keadaan sehat, berlimpah rezeki, dan apa yang dicita-citakan bisa segera terwujud. Termasuk aku. Amin, amin ya robbal alamin. Dan aktivitasku pagi ini aku mulai dengan bantu-bantu di usaha catering milik bule aku. Alhamdulillah banget beliau dapat pesanan 2 nasi tumpeng dan 260 nasi kotak. Ini jam 9 pagi aku udah sampai rumah lagi karena tadi pesanan nasi kotak udah diantar sejak jam 8. Dan sekarang aku lagi bongkar-bongkar dagangan aku yang baru datang. Sedikit cerita, aku punya usaha sampingan berjualan online, gamis, hijab, dan serba-serbi perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga. Kebetulan banget hari ini dagangan aku banyak yang datang. Nah, sembari kalian menemani aktivitas aku hari ini, nanti aku akan share 8 tips bagaimana cara menghindari stres ibu rumah tangga ala aku. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Aktivitas aku hari ini nggak banyak, aku nggak masak karena aku tadi dikasih ayam geprek sama bule aku lumayan banyak. Nanti aku cuman bikin tahu rempah aja yang pedes dan nggak pedes. Dan juga lanjut aku nanti mau setrika baju yang aku cuci kemarin. Seperti yang kita ketahui, mengatur urusan rumah tangga itu bukan perkara yang mudah ya teman-teman. Menjaga anak-anak, melakukan aktivitas harian seperti masak, melayani suami, dan mengatur keuangan itu nggak gampang banget. Dan oleh karenanya diperlukan fisik yang sehat dan juga mental yang stabil agar kita terhindar dari yang namanya stres. Dan untuk menghindari stres, aku melakukan 8 cara berikut ini. Yang pertama adalah membuat rencana esok hari di malam sebelumnya. Jadi ini tuh bisa berupa tentang menu masakan apa yang akan kita masak esok hari. Kebetulan kalau di aku sukanya belanja harian ya teman-teman, karena anak-anak aku masih kecil dan selera mereka tuh masih suka berubah-ubah. Jadi aku biasanya malam hari itu tanya ke suami dan anak-anak untuk esok dimasakin apa, biar aku paginya lebih gampang ketika mau belanja ke pasar. Selain memilih menu masakan untuk esok hari, biasanya pada malam hari itu aku juga memilih pakaian apa yang mau aku gunakan besok. Hal ini menurut aku wajar karena sebagai perempuan aku cukup menyadari bahwa sebagian besar dari kita cukup ribet dan memerlukan waktu yang lama hanya untuk sekedar memilih baju. Aku aja, apa kalian juga nih? Terkadang kalau mau ada acara, seringnya kita bilang kita udah nggak punya baju lagi. Padahal kalau lemari dibuka, insya Allah masih ada kok beberapa baju yang mungkin udah lama tertumpuk, jadi mereka nggak terlihat. Nah, dengan memilih baju di malam hari ini lebih memudahkan aku agar esok harinya aku nggak hektik, nggak panik dalam memilih baju. Karena kebetulan aku setiap hari Senin sampai dengan Kamis ada kegiatan mengajar ngaji di salah satu sekolah dasar. Jadi ini cukup membuat jadwal aku menjadi lebih lancar. Lanjut, cara menghindari stres yang kedua adalah membuat suasana happy di pagi hari. Menurut aku wajib banget kalau suasana rumah di pagi hari itu harus ceria, semangat, dan bahagia. Karena pagi adalah awal dari aktivitas kita seharian ini, dengan harapan kalau pagi hari kita udah happy, nanti akan terbawa suasana selama seharian kita beraktivitas juga seneng. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Penting sekali untuk kita para ibu rumah tangga memiliki waktu istirahat yang cukup. Meskipun tugas negara nggak ada habisnya, tapi memang itu hak kita. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu agar kita tidak kekurangan waktu istirahat. Mungkin yang mempunyai baby cukup kesulitan untuk mengatur waktunya kadang karena kan malam hari anak rewel ya.
Tapi usahakan untuk tidur sekurang-kurangnya dalam sehari itu 7 jam. Kalau misalkan malam harinya kita masih kurang waktu tidur, kita masih bisa menyambungnya di siang hari. Penting banget menurut aku istirahat yang cukup ini, karena dengan istirahat yang cukup, tubuh kita nggak akan mudah letih dan kita nggak akan mudah emosi. Dan cara menghindari stres yang keempat adalah selalu memiliki tabungan. Seperti yang aku katakan di awal tadi, kalau kita pastilah tidak mudah dalam mengatur keuangan rumah tangga. Ini bukan melulu soal nominal ya teman-teman, karena menurut aku sebanyak apapun gaji yang suami kita atau kita dapatkan, tidak akan ada gunanya kalau kita tidak pintar dalam mengatur pengeluarannya. Oleh karena itu, sebagai ibu rumah tangga, harus banget kita mempunyai tabungan atau dana darurat. Dengan harapan hal inilah nantinya yang bisa menolong kita apabila kita dalam masa yang sulit keuangan. Karena tidak bisa dipungkiri kalau ekonomi itu naik turun ya teman-teman. Kadang kita ada dalam posisi yang cukup dalam hal uang, atau kadang kita juga merasa kesulitan karena beberapa kondisi tertentu seperti sakit atau terlalu banyak kebutuhan pada saat bulan itu. Makanya jangan lupa untuk selalu menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk kita tabung. Oke? Lanjut cara yang kelima, yaitu berdamai dengan kondisi rumah yang berantakan. Ini menurut pendapat aku pribadi ya tentunya, karena untuk kebersihan pasti itu adalah nomor satu. Tapi kalau untuk kerapian, aku bisa menomor sekiankan hal tersebut. Sedikit cerita, kedua anak aku itu laki-laki, mereka sedang usia produktif untuk bermain, dan kebetulan mereka itu adalah bukan pengguna aktif HP ya, jadi mereka tuh mainnya lebih aktif ke fisik. Jadi terkadang yang ada di rumah seperti kursi itu kadang dibalik dijadikan gerobak mainan, atau kadang mereka bawa kayu ke dalam rumah, atau apapun itu, terkadang seringnya membuat rumah berantakan. Jadi walaupun sudah dibersihkan, kadang ada aja setelah sini pindah ke sana, ya namanya juga anak-anak. Tapi banyak juga anak yang gak seperti itu, tapi kebetulan anak aku tipenya yang sering bermain menggunakan benda-benda di dalam rumah. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa aku adalah orang yang gak mau stres hanya karena rumah berantakan. Tetap anak kita kasih tanggung jawab untuk membereskan mainan mereka, tapi ya kadang namanya anak ya teman-teman, kadang mereka mau, kadang mereka ada malasnya sama seperti kita. Jadi kalau misalkan sekarang belum selesai dibersihkan, masih bisa nanti ditata kembali. Nggak usah dibikin ribet lah karena rumah berantakan itu. Yang penting masih ada tempat yang bersih dan mereka belajar tanggung jawab. Cara selanjutnya menghindari stres yaitu mencintai dan mengapresiasi diri sendiri. Nah teman-teman, sudah bisa dipastikan setelah kita menikah apalagi punya anak, fokus kita semakin terbagi. Kita lebih sering memprioritaskan kebutuhan suami dan anak di atas kepentingan kita sendiri. Dan itu sepenuhnya tidaklah salah. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita terlebih dahulu. Kita harus mencintai diri sendiri, kita juga harus menghargai diri sendiri, dan kita juga mendapatkan hak dari keluarga kita untuk disayangi dan juga dicintai oleh mereka. Cara ketujuh untuk menghindari stres ala aku adalah selalu bersyukur dan berprasangka baik. Seperti yang kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk ditempa. Setiap orang mempunyai ujian masing-masing. Terkadang kita merasa ujian kita yang paling berat, padahal Allah itu tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi seberat apapun ujian yang saat ini sedang kita hadapi, kita nggak boleh sekalipun berputus asa. Kita harus selalu semangat dan berusaha dan berikhtiar apapun itu.
Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah kita terima. Karena seberat apapun ujian kita, tentu rahmat dan nikmat Allah lebih banyak yang telah diberikan kepada kita. Tak lupa kita juga harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena di balik semua ujian yang kita hadapi saat ini pasti ada hikmahnya. Lanjut, cara aku menghindari stres yang terakhir adalah mencari pertolongan jika dirasa sudah tidak mampu. Teman-teman, ingat ya, kita ini adalah manusia biasa. Kita bukanlah Wonder Woman seperti yang ada dalam film-film. Jadi seberapa banyak pun kelebihan yang kita miliki atau seberapa hebat pun kita, pasti akan ada hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan itu adalah hal yang wajar, boleh banget bagi diri kita untuk meminta pertolongan kepada siapapun itu, entah itu kepada suami, entah itu kepada anak, atau kepada orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Nah, itu dia tadi ke-8 tips dari aku untuk para ibu rumah tangga agar bisa terhindar dari stres. Itu semua pendapat aku ya. Mohon maaf apabila ada dari kalian yang kurang berkenan. Atau barangkali ada yang mau menambahkan, bisa banget silahkan ketik di kolom komentar. Oh iya teman-teman, ini bertepatan dengan tanggal 22 Desember. Aku ucapin selamat Hari Ibu untuk para ibu hebat di luar sana. Untuk diriku juga sendiri, selamat Hari Ibu. Semoga kita bahagia selalu dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih ya teman-teman, kalian udah menyaksikan video ini sampai habis. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan please di subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi bikin konten seperti ini. Apabila ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.